Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Nur Aini dengan NIM D1B12502 dari kelas B angkatan 2025. Video ini dibentuk untuk memenuhi tugas individu fisika dasar dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Nurul Inayah S.Farm MSI. Pada video kali ini saya akan membawakan 6 pembahasan. Yang pertama tentang optika geometri, yang kedua teori kinetika gas dan hukum termodinamika, yang ketiga fluida statis, yang keempat fluida dinamis, yang kelima kalor, dan yang keenam fisika modern. Pada pembahasan yang pertama yaitu tentang apa sih pengertian dari optika geometrik. Jadi, optika geometrik adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku cahaya dengan menganggap cahaya sebagai sinar lurus. Pendekatan ini memudahkan analisis pembentukan bayangan oleh cermin dan lensa. Konsep utamanya mencakup pemantulan, pembiasan, dan perambatan cahaya. Adapun prinsip utama dari optika geometrik terbagi menjadi 3, yaitu cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Pada penerapan optika geometrik terbagi menjadi 2, yaitu hukum pemantulan cahaya dan hukum pembiasan cahaya. Pada hukum pemantulan cahaya dijelaskan bahwa pemantulan adalah peristiwa kembalinya cahaya ketika mengenai permukaan yang memantulkan cahaya. Adapun ketentuan dari hukum pemantulan cahaya yaitu sinar datang sama dengan garis normal dan sinar pantul berada dalam satu letak suatu bidang datar. Selanjutnya, besaran sinar yang datang atau memantul sama dengan sudut pantul tempat sinar tersebut memantul. Hukum pemantulan cahaya juga menyatakan bahwa sudut pantul sama dengan sudut datang θr sama dengan θi. Dan yang kedua ada hukum pembiasan cahaya, dijelaskan bahwa pembiasan adalah perubahan arah rambat cahaya ketika melewati perbatasan dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Dijelaskan juga bahwa hukum Snellius tentang pemantulan cahaya pada cermin datar adalah sinar datang, sinar pantul, dan garis normal yang berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang, di mana satu bidang datang besar sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Pembahasan selanjutnya yaitu cermin lengkung, di mana cermin lengkung terbagi menjadi 2. Yang pertama, cermin cekung yang mampu memfokuskan cahaya ke satu titik fokus, dan yang kedua, cermin cembung yang menyebarkan cahaya sehingga bayangan selalu tegak dan diperkecil. Adapun penerapannya, cermin cekung pada senter dan lampu kendaraan, cermin cembung pada spion kendaraan agar bidang pandang lebih luas. Contohnya yaitu satu lensa cembung konvergen dapat mengumpulkan cahaya ke satu titik seperti loop kamera mata normal, dan yang kedua lensa cekung divergen dapat menyebarkan cahaya seperti kacamata minus untuk rabun jauh. Adapun pembahasan yang kedua yaitu teori kinetika gas dan hukum termodinamika. Nah, dari teori kinetika gas menjelaskan prinsip dasar pergerakan partikel, di mana gas tersusun dari partikel sangat kecil yang bergerak acak tanpa henti. Tumbukan antara partikel dan dinding wadah bersifat lenting sempurna. Jarak antara partikel jauh sehingga gaya tarik-menarik dapat diabaikan. Contohnya, 1. Gas tersusun dari partikel kecil yang bergerak acak, dan yang kedua, tekanan muncul akibat tumbukan partikel dengan dinding, dan yang ketiga, suhu berbanding lurus dengan energi kinetika rata-rata. Nah, dari penjelasan prinsip dasar pergerakan partikel terbagi menjadi 2, yaitu 1. Energi kinetika, di mana energi kinetika rata-rata partikel gas berbanding lurus dengan suhu mutlak. Rumus energi kinetika rata-rata partikel yaitu EK sama dengan 3/2 kali K kali T, dengan EK adalah rata-rata sama dengan 3/2 kali K kali T. K yaitu konstanta Boltzmann dan T suhu dalam Kelvin. Dan yang kedua, persamaan gas ideal, di mana dijelaskan bahwa persamaan gas ideal menjelaskan hubungan tekanan, volume, dan suhu gas. Rumus persamaan gas ideal yaitu PV sama dengan N kali R kali T. Keterangannya, P sama dengan tekanan, V adalah volume, N jumlah mol, R tetapan gas, dan T adalah suhu mutlak. Lanjut, pada hukum termodinamika terbagi menjadi 4 hukum. Yang pertama, hukum nol. Jika A setimbang dengan B dan B setimbang dengan C, maka A dan C juga setimbang. Prinsip ini mendasari pengukuran suhu. Dan yang kedua, hukum pertama. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya berubah bentuk, contohnya ketika memanaskan air, energi di dalam akan meningkat. Dan yang ketiga, hukum kedua, di mana proses alami bergerak menuju keadaan yang lebih acak, entropi sistem meningkat, contohnya es mencair ketika dibiarkan pada suhu kamar. Dan yang keempat, hukum ketiga, di mana entropi zat murni mendekati nol ketika suhu mendekati nol mutlak. Adapun sifat termodinamika yaitu menggambarkan keadaan suatu sistem. Sifat ini menentukan perilaku sistem ketika mendapat perubahan energi. Sifat pokok pada termodinamika terbagi menjadi 6. Yang pertama, tekanan, 2 suhu, 3 volume, 4 energi dalam, 5 entropi, dan 6 kalor jenis. Contoh penerapannya, 1. Kulkas memiliki sistem kompresi uap yang memanfaatkan perubahan tekanan dan kalor.
Dan yang kedua, AC ruangan dapat mengatur suhu dengan prinsip perpindahan kalor. Yang ketiga, mesin kendaraan dapat mengubah energi panas menjadi kerja mekanik. Dan yang keempat, oven dapat menaikkan energi kinetik partikel sehingga makanan matang lebih cepat. Dan yang kelima, inhaler medis memiliki gas bertekanan tinggi dilepaskan ke tekanan rendah sehingga menghasilkan aerosol. Selanjutnya, pada pembahasan ketiga yaitu fluida statis. Apa sih pengertian dari fluida statis? Jadi, fluida statis adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari sifat dan perilaku fluida zat cair maupun gas dalam keadaan diam, di mana tekanan yang dihasilkan dipengaruhi oleh kedalaman, massa jenis fluida, serta percepatan gravitasi. Adapun sifat-sifat fluida statis yaitu 1. Fluida tidak mampu menahan tegangan geser saat diam. Gaya geser 0 dalam keadaan statis. Dan yang kedua, tekanan di setiap titik pada suatu kedalaman sama segala arah. Dan yang ketiga, tekanan bertambah seiring bertambahnya kedalaman. Yang keempat, tekanan pada fluida tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Dan yang kelima, gaya apung muncul pada benda yang terendam sebagian atau seluruhnya. Adapun hukum fluida statis. Yang pertama, hukum Pascal. Tekanan pada fluida tertutup diteruskan tanpa berkurang. Implikasi pada mesin hidrolik mengubah gaya kecil menjadi gaya besar dengan perbedaan luas piston. Yang kedua, hukum Archimedes, di mana benda yang terendam mendapatkan gaya ke atas sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Implikasinya menentukan apakah benda mengapung, melayang, atau tenggelam. Dan yang ketiga, prinsip kontinuitas statis untuk fluida tak bergerak. Tekanan pada satu kedalaman tertentu ialah sama di semua arah. Adapun contoh rumus pada fluida statis yang saya ambil yaitu rumus tekanan di mana P sama dengan F dibagi A. Keterangannya, P merupakan tekanan, F gaya tekanan, A luas bidang tekan. Dan yang kedua, rumus tekanan hidrostatis, di mana pH sama dengan PO dikali P kali G kali H. Keterangannya, pH adalah tekanan hidrostatis, PO adalah tekanan atmosfer, P tekanan hidrostatis, G gravitasi, dan H tinggi zat cair. Selanjutnya, pada pembahasan yang keempat yaitu fluida dinamis. Apa sih pengertian dari fluida dinamis? Jadi, fluida dinamis itu mempelajari fluida yang bergerak. Analisis ini meninjau kecepatan aliran, debit, energi fluida, dan perubahan tekanan akibat perubahan geometri atau kecepatan alir. Fluida dinamis berlaku untuk fluida ideal. Fluida ideal tidak mengalami gesekan, tidak termampatkan, dan alirannya stabil. Adapun penerapan pada fluida dinamis yaitu 1. Aliran darah dalam pembuluh yang menyempit meningkatkan kecepatan darah. Tekanan dapat turun di daerah sempit sesuai Bernoulli. Prinsip ini membantu memahami hipertensi dan penyumbatan. Dan yang kedua, semprotan parfum. Udara berkecepatan tinggi di atas nozzle menghasilkan tekanan rendah. Tekanan rendah menarik cairan parfum sehingga partikel cair akan tersebar. Dan yang ketiga, sayap pesawat. Udara mengalir lebih cepat di atas sayap sehingga tekanan lebih rendah dibandingkan di bawah sayap. Perbedaan tekanan menghasilkan gaya angkat. 4. Atmosfer di laboratorium farmasi. Aliran udara cepat menurunkan tekanan dalam tabung sehingga cairan naik dan berubah menjadi aerosol yang halus. Pada fluida dinamis terbagi menjadi dua persamaan yaitu persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli, di mana persamaan kontinuitas menyatakan bahwa laju aliran massa tetap konstan di setiap penampang aliran fluida yang tidak termampatkan. Jika luas penampang menyempit, maka kecepatan aliran akan meningkat. Jika penampang melebar, maka kecepatan aliran akan menurun. Dan persamaan Bernoulli menyatakan bahwa jumlah energi tekanan, energi kinetik, dan energi potensial pada setiap titik aliran fluida ideal bernilai konstan. Persamaan ini menjelaskan hubungan tekanan dan kecepatan aliran. Jika kecepatan tinggi, maka tekanan rendah, dan jika kecepatan rendah, maka tekanan tinggi. Selanjutnya, pada pembahasan yang kelima yaitu kalor. Apa sih pengertian dari kalor? Jadi, kalor adalah energi yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Kalor berpindah karena adanya perbedaan suhu. Satuan kalor adalah joule, dan satuan praktisnya adalah kalori. 1 kalori setara dengan 4,186 joule. Kalor berperan penting dalam kehidupan karena dapat memengaruhi perubahan suhu, perubahan wujud gas, dan berbagai proses kerja mesin. Adapun penerapan dari kalor yaitu A. Peralatan dapur, di mana pancu aluminium memanaskan air lebih cepat karena aluminium memiliki konduktivitas termal tinggi. B. Setrika listrik, di mana setrika dapat memanfaatkan elemen pemanas yang menghasilkan radiasi termal. C. Sistem pendingin ruangan, di mana AC bekerja dengan prinsip penyerapan kalor oleh refrigeran, dan zat pendingin menyerap kalor dari udara dalam ruangan kemudian melepaskannya keluar. Selanjutnya, pada pembahasan yang keenam yaitu fisika modern. Apa sih pengertian dari fisika modern? Jadi, fisika modern adalah cabang fisika yang mempelajari gejala alam pada skala sangat kecil dan pada kecepatan sangat tinggi. Fisika modern muncul ketika hukum fisika klasik tidak mampu menjelaskan fenomena seperti radiasi benda hitam, efek fotolistrik, spektrum atom, dan perilaku partikel
partikel subatom. Fisika modern mencakup teori relativitas dan mekanika kuantum. Fisika modern menegaskan bahwa cahaya dan materi memiliki sifat gelombang dan partikel. Pengukurannya dalam fisika modern tidak mutlak karena hasil sangat bergantung pada energi, frekuensi, dan skala pengamatan. Fisika modern memberikan dasar bagi teknologi laser, reaktor nuklir, semikonduktor, lead, dan panel surya, MRI, dan GPS. Adapun penerapan fisika modern di dunia farmasi. Yang pertama, spektroskopi UV, vis, IR, dan NMR. Spektroskopi untuk identifikasi dan karakterisasi senyawa obat, transisi elektron pada spektrum UV vis, vibrasi molekul pada IR, dan resonansi spin inti pada NMR merupakan penerapan langsung prinsip kuantum. Manfaatnya yaitu 1. Menentukan struktur molekul, 2. Memastikan kemurnian bahan baku, dan yang ketiga, menilai kestabilan obat. Dan yang kedua, radioterapi dan radiofarmaka. Fisika inti menjelaskan bahwa penggunaan sinar gamma, partikel beta, dan isotop radioaktif, radiofarmaka seperti TC99M dipakai untuk imaging organ. Terapi gamma menghancurkan sel kanker, contohnya ahli farmasi rumah sakit menyiapkan dosis radiofarmaka dengan memperhitungkan waktu paruh isotop. Dan yang ketiga, mikroskop elektron. Fisika gelombang elektron menghasilkan citra dengan resolusi yang tinggi. Mikroskop elektron digunakan untuk analisis morfologi partikel obat, bahan nano, dan permukaan tablet. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.